Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Halo semuanya, ketemu lagi ya bareng kita gitu ya di bedah buku EC Jatim gitu ya. Dan ini udah edisi kedua. Nah sebelumnya yang buku power gitu ya. Nah hari ini nih kita ngadain bedah buku lagi. Nah hari ini temanya apa? Hari ini kita bedah buku novel judulnya Rumah. Nah dengan narasumber kita yaitu Kak Latur nih. Halo Kak Latur. Kak Latur ini guys PIC PIC-nya EC Jatim guys. Wah keren banget udah PIC gitu ya. Aduh aku maaf atuh gitu. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah apa ini ya, kenapa kalau ditanya kabar itu mesti orang tuh bilangnya alhamdulillah sehat gitu ya. Tapi Padahal kabar itu bisa berupa banyak banget gitu. iya sih, nggak apa-apa sih, harusnya nggak harus upload juga nggak apa-apa, ini kan doa ya. Iya sih. Lama ya kita nggak ketemu Mbak. Iya, kita lama tidak ketemu untuk podcast ya. Terakhir kali tuh kalau sama Mbak Latur, apa sih Januari nggak salah ya? Ya, kita Januari. Januari. Hari ini ketemu lagi. Oke. BTW ini buku judulnya Rumah ya Mbak ya? Yes. Siapa sih pengarangnya Mbak? Di JS Khairan. Khairan. Oke. Udah lama kayaknya ya ini bukunya Mbak? Ini buku baru, buku terbarunya JS Khairan. Ini baru kemarin bulan Desember PO. Hari Desember itu PO. Insya Allah PO ya. Tutup PO-nya, yang ini datang bulan Februari. Februari. Berarti udah khatam lama ya, Mbak Latur. Ini datang, aku buka, terus beberapa hari selanjutnya aku baca langsung berapa hari selesai. Oke, siap. Kan nih, aku dengar baca judulnya aja Rumah gitu ya. Aku tuh kayak kepikiran Mbak, ini tuh rumah ya. Yang ada pikiranku adalah sesuatu yang menenangkan ya Mbak ya, yang membahagiakan, yang bikin kita itu diterima dengan apa adanya. Nah, novel ini bahas tentang keluarga nggak sih Mbak? Iya, secara garis besar ini membahas tentang keluarga. Karena mungkin sebagian orang juga menganggap rumah itu adalah sebuah tempat pulang, tempat yang nyaman gitu ya, tempat yang kita sukai lah. Gitu. Nah, di sini itu juga dibahas. Ternyata nggak semua orang itu merasakan rumah itu adalah tempat pulang yang ternyaman. Ada sebagian orang yang merasakan bahwa rumah itu justru tempat paling menakutkan, tempat paling menyakiti gitu. Jadi ini adalah ceritanya seorang yang merasa sangat kecewa dengan rumahnya dan banyak sakit hatinya dengan kondisi rumahnya gitu. Ya, secara garis besar gambarannya bukunya tentang itu. Jadi ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang merasa rumahnya itu berantakan gitu, merasa rumah itu broken home gitu. Ini tokoh utamanya perempuan, dia anak kedua dari dua bersaudara gitu. Anak kedua dari dua bersaudara? Iya. Berarti ada kakaknya dong? Iya, ada kakaknya. Kakaknya yang pertama itu laki-laki dan kakaknya juga sudah nikah. Ini tokoh utama ini tuh perempuan usia 27 tahunan. Jadi bisa dibayangkan ya, anak muda yang usianya 27 tahunan sedang berada di fase sibuk kerja, sibuk dengan dirinya sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya kondisi keluarga yang menurutnya tidak nyaman, dia jarang makan di rumah. Oke. Broken home ya aku tadi dengarnya. Itu sejak kapan tuh diceritain di situ? Ini cerita awal mula masalah rumahnya. Broken home kan rumah yang bermasalah ya. Awal mula masalah rumahnya itu ketika dia kelas 6 SD kalau nggak salah diceritanya itu. Nah, waktu itu si bapaknya itu selingkuh. Kita selingkuh atau nikah lagi gitu. Kan kalau selingkuh itu diam-diam ya, atau mungkin nikah siri mungkin ya gitu. Itu ceritanya awalnya gitu, dan itu ya diam-diam, jadi keluarganya nggak tahu, tapi si anak ini tuh ngerti kalau bapaknya ini tuh punya istri kedua gitu.
sakiti nggak sih kalau jadi kayak gitu? ya jawabannya itu dari situ, dan dia itu merasa mendam sendirian, kayaknya yang keluarga yang lain tuh nggak ada yang tahu gitu. Benar sendiri. Itu apakah menceritakan tentang istri kedua juga di situ, Mbak? Kalau menceritakan tentang istri keduanya enggak, tapi ada ya pasti diceritakan istri keduanya itu kayak gimana. Nah, istri keduanya itu punya anak satu perempuan juga. Oke. Paling cerita tentang istri keduanya waktu itu istri keduanya meninggal. Nah, kondisinya si bapaknya itu udah sakit parah. Kalau nggak salah stroke atau apa gitu, udah pakai kursi roda lah gitu, nggak bisa kemana-mana dan kayak udah nggak bisa ngurusin istrinya kan. Nah, si anaknya itu dari istri kedua itu tuh datang ke rumahnya si tokoh utama ini. Kan apa namanya, bapak ibunya kan, bapaknya ada di situ, artinya bapak mereka sama ya. Bapaknya sama. Mereka kan sama gitu. Nah, dia itu tujuannya pengen didatengin bapaknya aja dan kayak minta maaf lah sama keluarganya itu, sama keluarganya si tokoh utama gitu. Nah, pasti dia si anak dari istri kedua ini juga kan sendirian, dia cuma satu kan, dan sendirian, dan dia tahu ketika datang itu pasti ngerasa nggak diterima dan pasti kayak marah banget lah ya sama apa namanya saudara tiri gitu. Nah, sama si tokoh utama, dari segi tokoh utama itu juga marah banget, ini anak ngapain datang ke sini, mentang-mentang ibunya sudah nggak ada terus mau datengin bapaknya, tapi kan itu mau nggak mau juga tetap bapak aslinya kan gitu. Jadi kayak marah banget lah waktu itu ya. Paling cuma di bagian situ aja. Jadi setelah itu si anak ini tuh nggak ada maksud jahat, cuman kayak kalau nggak salah kan udah lama banget sih. Nah, itu si anak cuman minta maaf aja gitu sama keluarganya ini kalau kesalahan ibunya gitu. Dan setelah itu si anak ini tuh pergi, terus nggak dikejar, cuman akhirnya si tokoh utama itu namanya Ria. Tokoh utama yang buku ini? Iya, tokoh utama itu namanya Ria. Dia itu kepo, akhirnya penasaran juga ini anak akhirnya kemana gitu. Nah, ternyata anak pergi ke kuburan ibunya. Dan di situ si Ria itu kan ngikutin dari belakang, cuman tanpa sepengetahuannya. Ya, jadi kayak diem-diem gitu. Ternyata si ini tuh datengin ke kuburannya aja, ke kuburan ibunya, cuman doa aja gitu. Jadi kayak emang kondisinya tuh si anak juga marah banget sih gitu. Nah, ini Mbak, aku bayangin kayak ya Allah, kasian banget ya si Ria ini, udah broken home gitu ya, terus bapaknya menikah lagi, di rumah itu pasti ini nggak nyaman nih, terus pengennya kabur aja dan itu. Berarti apakah si tokoh utama ini ya mencari kebahagiaan atau cinta atau kasih sayang tuh Mbak di ini? Iya, jadi dia ini tuh jarang di rumah jadinya, dan dia itu punya kerjaan namanya luxury travel planner. Luxury planner. Ya. Okay. Jadi ini tuh dia tuh yang nge-planning travelingnya orang-orang berduit. Kan luxury itu mewah ya, kemewahan gitu. Orang-orang yang berduit kadang bisa juga dia tuh kliennya dia tuh ada yang kayak nyewa satu pulau, jadi dia saking mewahnya gitu tuh dia tuh orang berduit karena dia ngurusin planning travel yang sangat mewah lah, sangat privat, bahkan sampai nyewa satu pulau itu juga ada gitu. Jadi kayak ngelayanin yang kayak gitu-gitu gimana. Jadi kalau masalah duit itu dia itu udah kayak nggak kehitung gitu, duitnya itu pasti ada gitu. Tapi hatinya itu kosong gitu. Kosong, ya. Dia nggak ngerasa punya tempat pulang ya, pokoknya dia di mana aja gitu, keliling-keliling dunia. Nah ini keliling-keliling dunia gitu, jadi udah keliling kemana aja, tapi dia tuh ngerasa kayak nggak punya rumah gitu. Berarti dia kayak, aku bayangin ya, karena dia nggak ada cinta tadi dalam hatinya, akhirnya dia nyari semacam kebahagiaan dari luar kan, itu kan
duit itu kan ya semacam kebahagiaan yang nggak didapetin dari dalam hati Iya. kan. Main itu menurutku pelampiasan sih. Iya. Ya, biar dia itu ya terisi lah seenggaknya gitu. Nah, di sini dia jahat nggak sih Mbak atau baik nih sebenarnya karakternya? Baik sih, karena meskipun dia itu apa namanya, dia ngurusin travel yang mewah-mewah gitu, tapi dia ngelarang kliennya untuk ini apa, mabuk. Jadi kan biasanya kayak gitu kan mabuk-mabukan juga kan, ketika di kapal, ketika di perjalanan itu mabuk-mabukan. Nah, dia ngelarang selama perjalanan, terutama ketika di kapal itu kalau kliennya itu mabuk-mabukan gitu. Jadi itu hal yang dia tuh nggak mau gitu. Jadi meskipun dia tuh ngelayanin klien, ngelayanin orang-orang yang mewah-mewah, orang-orang yang foya-foya mungkin ya, orang-orang keluar gampang banget ngeluarin duit gede gitu. Cuman di situ kan biasanya kayak gitu juga suka mabuk-mabukan ya. Dia membatasi itu, dia nggak mau kliennya tuh mabuk-mabukan gitu ya. Siapapun kliennya dia harus nurut gitu, dan klien-klien itu semuanya nurut dia karena yang antar perjalanan itu dia. Jadi dia punya kuasa untuk membatalkan perjalanan juga gitu. Tapi aku penasaran deh Mbak, dari pria ini masih berkomunikasi baik nggak sama bapaknya, bapak ibunya terutama? Kalau komunikasi baik kayaknya enggak sih. Kalau bapaknya juga udah sakit-sakitan kan, jadi kayak udah nggak ada komunikasi. Terus kalau ibunya itu mungkin kadang tuh ngechat Ria saat maghrib ya gitu. Nah sama Ria ini tuh nggak dijawab, kayak ini ngapain sih sholat, aku juga udah kayak buat apa gitu loh, toh dia harus sholat pun tetap keluarga berantakan gitu. Jadi kayak ya udah, jadi dia tuh lulusan pesantren tapi udah kondisinya udah keluar udah lepas jilbab, nggak sholat juga gitu ya. Jadi cerita tuh kayak gitu. Nah cuman di cerita utamanya di akhir itu tuh dia tuh ngelayanin klien yang lagi umroh, perjalanan umroh ceritanya. Tapi waktu itu dia nggak berjilbab. Nah dipanggil salah satu kliennya itu yang ngurusin perjalanan umroh. Tapi ini umroh sekalian sekalian ngadain nikah di sana. Yang nikah itu bukan kliennya tapi kakaknya dari klien, jadi ngurusin sekeluarga klien gitu. Nikahnya itu pas di Arab, jadi rata-rata sebagian besar tuh isinya tentang itu. Jadi aku ini sih, walaupun udah kepisah tuh ya, tapi sebenarnya si ibunya tuh care banget gak sih kalau dari ini? Iya, gimana ibu itu sekalipun kayak gimana pun anak, ibu itu pasti ada peduli gitu loh. Pasti kayak senakal apa anak, sekeras apa anak, terus kayak pengen banget ini anak itu pulang gitu. Pasti ada perasaan kayak gitu. Jadi makanya mesti sering banget ibunya tuh ngechat Ria sholat maghrib yuk gitu, sholat asar sudah sholat belum, jadi kayak diingetin waktu sholatnya gitu ya. Mungkin jadi ini tuh novel ini tuh meskipun kayak tentang ceritanya tentang anak broken home gitu, tapi nuansanya tetap Islami juga gitu, dan dia backgroundnya dia juga anak pesantren gitu. Bisa diambil ini sih menurutku, naluri keibuannya itu tetap ini ya, tercurahkan walaupun sudah berpisah gitu ya, sudah nggak suami istri dan nggak serumah ya, barangkali nggak serumah, masih serumah sama bapaknya serumah. Oh nggak, maksudnya sama ibunya sama anaknya? Iya serumah, cuman kan dia jarang pulang karena kerjaannya dia sering keluar negeri, jadi emang jarang pulang juga. Jadi makanya diingetinnya lewat chat itu. Ini ada kayak chat gini. Oh iya. Nih. Oke. Nih sholat maghrib jangan lupa Ria gitu. Ini ceritanya kayak gini nih. Sholat maghrib, saya ngingetin sholat maghrib ya. Oke. Mbak, aku kebayang, aku kayak sedikit tersentuh ya, kan aku mungkin ya melo ya, misalnya kayak apa ya, bacanya gini tuh apa ya, jadi kayak emosian gak sih, entah itu emosi marah, kecewa, sedih atau apa gitu tuh baca ini buku. Kalau aku sendiri sih baca ini jujur biasa aja. Aduh. Karena aku emang jarang kebawa emosi sih, karena udah
ngerti juga rasanya kayak gini gitu. Kayak aku sering bergaul dengan orang-orang kayak gini juga, maksudnya orang-orang yang merasa nggak diperhatiin orang tuanya, terus menjadikan kenakalan itu, terutama kalau di pondok itu kenakalan di pesantren itu adalah pelampiasan dari kondisi keluarganya. Jadi itu buat aku udah biasa gitu dengan dekat dengan orang-orang kayak gitu. Jadi kayak baca ini ya udah kayak biasa aja. Oke. Nah, aku tuh penasaran ya, kenapa sih ini tuh judulnya itu kok nggak pulang gitu atau tempat tinggal, kan ini rumah tuh. Kenapa tuh judulnya kok harus rumah gitu? Aku nggak tahu sih, kadang bukan tulisnya. Apakah mungkin waktu open BO tuh, nah dijelasin nih waktu mungkin di potongan Instagram atau apa gitu, apa namanya, kenapa kok dia judulnya rumah gitu? Karena ini, aku mau baca sinopsisnya deh. Karena menurutku di sinopsis ini sih yang menggambarkan kenapa rumah. Ini kisah tentang rumah, tempat yang mengizinkanmu gagal berkali-kali. Di sini kau boleh lelah, kau boleh mengeluh. Di sini pula kau boleh salah, kau boleh marah. Di perjalananmu sudah terlalu jauh dan melelahkan, pulanglah. Ambil selimut, menangislah. Ambil segelas teh hangat, teguklah. Bila kau sudah cukup kuat, kau boleh berkelana lagi. Dan rumahmu akan selalu setia menunggumu kembali. Jadi, yang aku tangkap, seburuk apapun rumah, mungkin seenggak nyaman apapun rumah itu akan tetap mengizinkan untuk gagal berkali-kali, untuk menangis berkali-kali, untuk marah bahkan. Jangan-jangan kan kalau di luar rumah belum tentu kita itu akan menemukan tempat yang bisa menerima dalam kondisi marah semarah apapun. Tuh. Kalau kita tuh marah semarah-marah kita tuh pasti cuma di rumah kan. Kalau di luar rumah kita pasti belum tentu, pasti kita dimanapun pasti kita juga akan ngejaga image, kita nggak akan marah banget. Dan semarah-marahnya gitu pasti di rumah gitu. Jadi ya mau gimana pun ini tuh keadaan rumahmu gitu, dan pulanglah ke rumah gitu. Mungkin itu sih yang pertama juga itu. Oke. Nah, hasilnya ini dengan adanya konflik broken home gitu ya, itu di cerita ini apakah ada dampak ya Mbak? Misalkan dia sulit interaksi sosial atau ada permasalahan di pendidikan atau semacamnya gitu, nggak? Nggak ada sih kalau di sosial ataupun permasalahan pendidikan, kayaknya nggak ada cerita gitu. Cuman mungkin kalau tadi menyinggung pendidikan, dia ketika di sini ada sedikit cerita juga ketika dia masih dalam pesantren. Dia sempat pengen kabur gitu. Jadi dan itu biasanya wajar dialamin santri yang lagi merasa dibuang juga di pesantren kan, kondisi keluarga kayak gitu. Terus dia dimasukin pesantren. Dan kondisi dia itu bukan keinginan dia, jadi kayak dan cuman dia di pesantren, yang kakaknya kan nggak di pesantren kan, jadi kayak dia merasa dia anak buangan gitu. Dan beberapa santri, beberapa orang yang nyantri itu kadang ngerasa itu mereka itu dibuang gitu loh. Jadi tapi memang faktanya itu beberapa orang tua itu kadang mendokin anak, masukin anak ke pesantren itu biar nggak ikut-ikut urusan di dalam rumah, maksudnya biar nggak tahu seberapa berantakan rumahnya itu di pesantren kan. Jadi di sini juga disinggung gitu loh, jangan sampai kita itu menilai pesantren itu buruk hanya karena orang-orang kayak gitu kan. Yang kayak gitu ya cuman beberapa aja, bukan pesantrennya yang buruk, bukan orangnya yang buruk, tapi ya cara menyikapinya aja gitu. Jadi tentang pesantren itu di sini juga ada disinggung juga gitu. Tapi aku pikiran sih, kenapa kan setiap buku itu biasanya ada latar belakang kenapa ditulis. Nah, aku mikir CS Finance ya. Ini tuh apa sih sekilas dijelasin nggak kayak apa latar belakang buku ini itu ditulis gitu? Atau ya udah aku nulis aja gitu? Nggak ada sih kalau dijelaskannya di sini, nggak ada di Instagram.
apapun juga nggak ada. Paling di Instagram tuh cuma dikasih sepil kalimat-kalimatnya aja. Ini tuh tentang apa sih? Ya tentang orang yang merasa rumah itu bukan tempat pulang yang baik, intinya kayak rumah itu bukan rumah yang nyaman gitu. Tapi di akhir dia tuh bisa nerima kondisi ini, keluarganya akur loh jadinya gitu. Kok bisa akur, kenapa tuh? Nah jadi kan ceritanya tadi tuh klien terakhirnya dia cerita utamanya adalah ketika dia tuh ngurusin tentang umroh, perjalanan umroh. Nah akhirnya ya mereka itu umroh. Gimana ceritanya dibaca aja bukunya sendiri. Ya itu nanti aku bisa ceritain semuanya ini. Diceritain semua tangga baca. Padahal dia nggak berjilbab. Akhirnya dia umroh. Nah gimana? Dan umrohnya tuh bisa lucu banget, bisa ketemu sekeluarga di situ. Padahal nggak ada janjian, nggak ada. Pokoknya bisa ketemu satu keluarga di umroh gitu. Oke, berarti dibaca aja ya guys. Nanti kalau misalnya diceritain semua sama Mbak Latur ntar pada nggak mau baca ya, nggak asik lah. Jadi kan kalau mau disampaikan semua itu banyak banget sih sebenarnya yang bisa disampaikan. Dan itu kan juga karena tadi kan apa namanya tentang poligami juga kan, tadi si bapaknya itu poligami. Nah di sini tuh juga kebahas banyak juga apa namanya ustadz tuh poligami itu nggak sekedar nggak mikir panjang gitu loh, maksudnya ya sekadar itu ada sunnah gitu loh. Jadi bukan karena kebutuhan, karena apa namanya memang maunya poligami gitu. Jadi itu dibahas juga di sini. Dibahas juga ya. Iya, jadi kayak sebenarnya ya nggak buruk juga, tapi kan kalau caranya nggak bagus kan juga nggak bagus gitu. Yeah. Jadi ada juga di sini banyak kok membahas tentang keluarga sih gitu. Apakah cerita poligami adalah luka yang terbesar yang dibahas di buku ini, Mbak? Luka terbesar gara-gara punya istri kedua. Oh ya, istri kedua. Enggak, maksudnya aku nanya nih, aku konfirmasi ulang, ini maksudnya ya, itu apakah terbesar poligami itu? Apakah poligami itu adalah luka terbesar yang dibahas di buku ini ataukah bukan itu? Bahas poligami sebenarnya kompleks sih. Nah, sebenarnya oh iya kompleks ya. Oke. Dia nggak terlalu ngebahas apa ya, ngebahas tentang poligaminya, cuman kan dia jadi karena bapaknya tuh nikah lagi dan itu secara diam-diam, jadi dia tuh nggak bisa nerima itu. Iya. Jadi kayak nggak terima lah dengan kondisi itu gitu. Jadi yang membuat berat itu bukan karena konflik antar dua keluarga itu ya, antar istri pertama dan kedua, keluarga pertama sama keluarga kedua nggak ada konflik itu ya, cuman dia si Ria ini itu nggak nerima kondisi orang tuanya itu. Belum lagi si bapaknya itu kan sudah sakit-sakitan, kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, nggak bisa ngurus dirinya sendiri, apalagi urus istrinya gitu kan. Gitu aja kayak dia ngerasa apa namanya ya, jadi dia tuh kayak ngerasa gak diperhatiin mungkin, terus pokoknya ngerasa ibunya tuh disakitin gitu. Gitu, jadi kayak ada sedikit kayaknya dulu juga kalau nggak salah ingat juga sih apa namanya KDRT juga gitu kan, nggak terlalu dibahas lagi. Ini lebih banyak membahas tentang si anak ini tuh nggak nerima kondisi keluarganya itu, dia lebih ke penerimaan sih gitu. Berarti aku pikir ini antara luka dan cinta balance atau lebih banyak lukanya? Kayaknya lebih banyak lukanya sih. Banyak lukanya ya. Banyak lukanya. Tapi dia legowo gak sih? Legowo ya dengan. Ya, akhirnya dia bisa menerima itu. Iya. Si kakaknya ini diceritain nggak Mbak sedikit-sedikit gitu? Ya kakaknya ini tuh seorang pilot. Oh pilot? Iya. Jadi kayak kakaknya tuh pilot. Jadi kayak kakaknya tuh sampai sekolah penerbangan kayak gitu kan. Jadi kayak dia tuh ngerasa diduakan gitu loh, karena kakaknya tuh kayak disayang banget, maksudnya kayak di apa namanya
didukung banget untuk pendidikannya. Nah sekarang dia tuh cuma lulusan pesantren doang. Astaga, Nah, ya. terus Iya. ya makanya dia tuh ngerasa nggak kuliah pun juga kayaknya tuh dipaksa gitu loh, kuliah dipaksa, ini dia tuh keluar Nggak sesuai dengan keinginannya kali ya. jadi kayak dia tuh banyak banget kecewanya sama orang tuanya, jadi kayak orang tua tuh nggak ngerti banget sih aku gitu loh. Nah rasanya gitu. Kebalik ya Mbak ya, biasanya anak bungsu yang diperhatiin, ini anak sulung yang di Oh yang yang diperhatiin ya. kebetulan yang diperhatiin kan bungsu biasanya, tapi ini ternyata yang sulung dia diperhatiin Iya. gitu ya. Kebalik ya, unik sih. Nah sebenarnya kalau aku kepikiran kalau misalnya ini itu dibikin kayak di filmin gitu, nah itu kayak gimana sih Mbak? Apakah scene yang paling berkesan itu bagian yang mana? Apa ya? Bagian mana yang paling berkesan? Kalau dari aku mungkin ini sih, ini kadang itu tadi aku nggak sempat ceritain banget sih, aku jadi keinget sesuatu nih yang di di buku ini itu ada tentang rumah itu bukan bangunan material yang dibangun tukang, tapi rumah itu dibangun oleh kalimat tiga kata, yaitu maaf, tolong, terima kasih. Jadi menurut itu satu pesan penting yang harus ada sih, karena kadang itu kita itu saking kenalnya dengan orang sampai kita itu ngucapin maaf, tolong, terima kasih itu kayak udah biasa dan nggak perlu diucapin kadang. Nggak sih, kalau kita tuh bahkan sama saudara sendiri kita tinggal nyuruh itu ambilin dong gitu kan. Akhirnya nggak harusnya kan bilang tolong ambilin, atau nggak misalnya udah dikasih ya udah kayak gitu kan. Jadi kayak saking dekatnya kadang kita itu lupa bilang kayak gitu, padahal mau gimana pun kita tetap butuh tiga kata itu gitu. Nah ini ada di halaman 24 nih, rumah tak sekedar dibangun oleh material dan keringat abang-abang proyek, rumah dibangun oleh tolong, maaf, dan terima kasih. Ini harus ada sih menurutku. Jadi bagian kayak gitu tuh itu mengingatkan, kadang itu ada sebagian orang yang bahkan lupa bilang tiga kata itu, nggak cuma lupa sih, emang nggak terbiasa ngomong kata itu. Kayak ngerasa nggak dimanusiakan ya, justru udah simpelnya itu cuma karena tiga kata itu kita tuh jadi ngerasa punya rumah. Mungkin nggak, sebagian orang nggak sadar gitu, ternyata itu menguatkan banget gitu. Sip. Nah ini Mbak, sebelum ini berarti kalau aku bisa sedikit ini ya meng-highlight gitu ya, berarti di sini itu intinya rumah itu nggak sekedar cuman kayak tempat tinggal doang, tapi di sini tuh harus ada rasa kasih sayang. Nah termasuk 3 magic words tadi tuh ya, yang walaupun nggak di keluarga pun juga sebenarnya kita harus membiasakan itu gitu ya. Tapi memang di sini harusnya itu ya emang rumah itu harusnya yang jadi tempat kita pulang nyaman, diterima apa adanya gitu ya. Benar nggak sih Mbak? Iya betul. Gitu ya. Nah tadi Mbak, sebenarnya ini kan udah selesai nih. Nah sebenarnya closing statement yang paling gong gitu dari Mbak Latur setelah baca buku ini tuh kayak gimana? Kalau dari aku closing statementnya tuh kayak gini sih, ya apapun kondisi rumahmu, tetap rumahmu, dan kayak gimana pun orang tuamu, yaitu tetap orang tua terbaik untuk kita. Aku jadi keinget salah satu ucapan mentorku, mungkin di luar rumah kita itu ada banyak orang tua yang baik, tapi orang tua terbaik itu tetap orang tua kita. Jadi terima apapun kondisi orang tuamu juga, dan sadari lah kelebihan dan kekurangannya itu pasti ada gitu. Jadi setiap orang tua itu pasti ada. Jadi nggak bisa kita tuh berangan-angan gimana kalau kita tuh punya orang tua yang lain gitu. Ya mau gimana pun orang tua terbaik tetap orang tua masing-masing kok gitu. Jadi kita harus belajar menerima itu gitu. Terharu Mbak dunia, ya ampun, aku jadi ingat orang tua aku. Oke. Insya Allah, sebenarnya masih banyak sih yang harus aku tanyain gitu, karena se-hype itu ya kan. Baca sendiri dong. Ya pasti aku bakal pinjam habis ini Mbak ya, oke? Gitu. Nah sebenarnya sebenarnya ini dari kita nih udah guys, tapi nanti tenang aja,
setelah ini bakalan ada seri-seri berikutnya, yaitu ya podcast bedah buku EC Jatim gitu ya. Jangan lupa biar nggak ketinggalan, subscribe dan like video ini supaya teman-teman nggak ketinggalan dengan info updatean terbaru EC Jatim. Oke, sekian dari kami. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.